Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi sebagai ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Maudu Tematik Program Studi Ekonomi Syariah semester 4. Perkenalkan anggota kelompok 9, Ade Destianti dengan NIM 2004010116 dan saya sendiri Dea Fadila dengan NIM 2004010118. Adapun judul materi yang akan kami bahas yaitu Al-Quran berbicara tentang wakaf dan jaminan sosial. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf. Beberapa diantaranya adalah Quran Surah Ali Imran ayat 92 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Menurut tafsir Quraisy Bab atau Muhammad Quraisy Bab tentang ayat tersebut adalah, kalian, wahai orang-orang mukmin, tidak akan memperoleh kebajikan dan kebaikan sempurna dan diridhoi seperti yang kalian harapkan, kecuali apabila kalian mengeluarkan sebagian barang kecintaan kalian untuk berbagai jalan Allah. Apapun yang kalian keluarkan itu, sedikit atau banyak, berupa materi atau lainnya, pasti diketahui Allah. Sebab Allah Maha mengetahui dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, baik di langit maupun di bumi. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai, dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk bernafkah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disukai, mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi. Tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna. Di sini dikemukakan kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang dapat bermanfaat, yakni bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian dari harta benda yang kamu sukai dengan cara yang baik dan tujuan yang baik serta motivasi yang benar. Jangan khawatir untuk rugi atau menyesal dengan pemberian kita yang tulus, karena apa yang kita nafkahkan, baik itu dari harta yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, maka sesungguhnya tentang segala sesuatu yang menyangkut hal itu Allah mengetahui, dan Dia yang akan memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab wakafah. Asal kata wakafah berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan. Dalam istilah syariah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan pemilikan, kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak didagangkan, tidak digadaikan maupun tidak disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. Dalam terminologi hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal sepanjang barang tersebut masih ada. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada 4 rukun dan syarat wakaf. Yang pertama itu wakif atau orang yang mewakafkan. Dalam hal ini, syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, balik atau dewasa, tidak berada di bawah pengampuan. Karena wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakif hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut. Yang kedua, mauquf bih atau barang atau harta yang diwakafkan. Dalam mauquf bih, perwakafan agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu harta wakaf itu memiliki nilai atau ada harganya. Yang kedua, wakaf itu jelas bentuknya. Yang ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif. Dan yang keempat, harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada. Yang ketiga, mauquf alai atau peruntukan wakaf. Wakaf harus mauquf alai, dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga atau untuk fakir miskin dan lain-lain. Dan yang keempat, syigat atau ikrar wakaf. Pernyataan atau ikrar wakaf itu, syigat, harus dinyatakan secara tegas, baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi, aku mewakafkan atau kalimat yang semakna dengannya. Namun, syigat wakaf cukup dengan ijab saja dan wakif dan tidak perlu qabul dari mauquf alai. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Selanjutnya, manfaat wakaf dalam kehidupan. Wakaf di samping mempunyai nilai ibadah sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berfungsi sosial. Dengan wakaf di samping dana-dana sosial lainnya, kepincangan di antara kelompok yang tidak berada dapat dipertipis atau jurang antara si miskin dan si kaya dapat dihilangkan, terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan pada kelompok-kelompok yang tidak mampu. Dengan wakaf itu juga, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan seperti masjid, musola, dan gedung-gedung pendidikan akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada. Dengan demikian, dapat diketahui bila wakaf itu dijalankan atau dilakukan menurut semestinya akan meningkatkan rasa sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga terbentuklah atau terjalinlah hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin. Begitu juga sebaliknya, dengan si miskin akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepadanya. Di samping itu akan timbul rasa hormat kepada si kaya yang telah menolongnya. Selanjutnya yaitu definisi jaminan sosial. Secara etimologi, jaminan sosial yang dalam bahasa Arab disebut takaful ijtimai terdiri dari 2 kata. Pertama, takaful yang bermakna pengharusan atau kewajiban, dan kedua, ijtimai adalah penisbatan kepada ijtimai yang berarti masyarakat. Jadi bila dikombinasikan menjadi kewajiban terhadap masyarakat. Sementara secara terminologi, jaminan sosial berarti tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan menghindarkan keburukan dari mereka.
bahwa jaminan sosial dalam Islam dipandang sangat perlu. Bahkan jaminan sosial merupakan salah satu pilar yang melandasi ekonomi Islam. Hal itu mengindikasikan bahwa jaminan sosial berada pada posisi strategis dalam bangunan ilmu ekonomi. Selanjutnya, asas-asas jaminan sosial dalam Islam. Asas jaminan sosial dirumuskan dalam 3 hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Dalam hal ini, asas kemanusiaan merupakan asas yang bersinggungan dengan martabat manusia. Asas tersebut untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara. Asas manfaat tercermin dengan pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang yang layak, seperti sandang, pangan, papan, penjaminan pensiun, tabungan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pendidikan, serta perumahan. Asas keadilan berarti jaminan yang didistribusikan adalah merata kepada seluruh warga negara yang tidak memandang status, pangkat, jabatan, kaya, hampir miskin, dan bahkan miskin sekalipun akan mendapatkan perlakuan dari hak yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis jaminan sosial dalam Islam. Yang pertama, jaminan individu. Jaminan ini menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab agar dirinya terlindung dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dan selamat. Yang kedua, jaminan keluarga. Setiap individu pada akhirnya membangun sebuah keluarga. Islam mengajarkan bahwa terdapat hak dan kewajiban baik material dan non-material yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, seorang kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya. Jaminan sosial antara individu dan keluarganya adalah disyariatkannya hukum waris. Dalam hal ini, waris diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Oleh sebab itu, waris merupakan salah satu sarana memperoleh jaminan sosial. Lahirnya konsep waris sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam. Yang ketiga, jaminan masyarakat. Dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tafsir ringkas Kemenak Republik Indonesia diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan jiwa mereka dari kepikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha mendengar permohonan ampun dari hambanya, Maha mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka. Jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Untuk itu, zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Keempat, jaminan negara. Tafsir ringkas Kemenak Republik Indonesia. Nasihat di atas tidak berarti seseorang hanya boleh beribadah murni, tomadah, dan melarang memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiran untuk
memperoleh harta, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu di dunia, berupa kekayaan dan karunia lainnya, dengan menginfakkan dan menggunakannya di jalan Allah. Akan tetapi pada saat yang sama janganlah kamu lupakan bagianmu dan kenikmatan di dunia dan tanpa berlebihan, dan berbuat baiklah kepada semua orang yang dengan bersedekah sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmatnya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dalam bentuk apapun di bagian manapun dan di bumi ini dengan melampaui batas-batasnya yang telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan dan akan memberikan balasan atas kejahatan tersebut. Dengan demikian, jaminan sosial merupakan instrumental yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial adalah upaya manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga menjadikan harta mereka lebih bersih dan berkembang, menghilangkan sifat ketamakan dan rakus, serta mementingkan diri sendiri. Itulah tadi pemaparan materi dari kami mengenai Al-Quran berbicara tentang wakaf dan jaminan sosial. Kami harap dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.